Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi berdirinya kami di sini untuk menjelaskan hasil makalah kami. Kami dari kelompok 5 dengan saya Yosi Salsabila. Saya Silvani. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak presentasinya. Jadi presentasi kali ini topiknya yaitu apa sih itu learning. Jadi di sini teman-teman ada yang sudah mengenal apa itu learning atau tidak asing? Tidak asing. Jadi karena kita semuanya kita belum tahu apa sih itu namanya learning, jadi kita simak ya. Jadi learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita sebut dengan TIK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Learning juga dapat dilakukan secara daring, kombinasi daring dan luring, atau bisa disebut blended learning atau bentuk lainnya. Menurut seorang penulis bernama Horton menurut pada tahun 2012, learning adalah penggunaan teknologi yang berbasis web untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi teman-teman semua di sini udah tahu kan apa itu namanya learning? Setelah pengertiannya, kita akan membahas sejarah dan perkembangan learning. Jadi teman-teman, semua itu pasti ada sejarahnya dong. Jadi learning itu ada sejarahnya mulai dari tahun 1960-an, yaitu penggunaan komputer dalam pendidikan dimulai. Jadi learning itu awal mulanya pada tahun 1060-an teman-teman. Lalu dilanjutkan awal tahun 1990-an. Munculnya internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh lebih efektif. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2000-an. Perkembangan pesat platform digital seperti Moodle dan Google Classroom. Dan yang terakhir yang membuat learning ini lebih pesat lagi adalah yang seperti kita alamin sebelumnya teman-teman, yang libur 2 minggu, tahunnya 2 tahun. Jadi pada tahun 2020, yaitu pada saat pandemi COVID-19. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran pada tahun 2020-an, karena yang kita tahu yaitu virus COVID-19, jadi adopsi learning dipercepat secara global sehingga sekolah beralih ke daring. Jadi teman-teman, learning itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu synchronous learning, yaitu pembelajaran langsung misalnya seperti Zoom atau Google Meet. Lalu ada asynchronous learning, yaitu pembelajaran tidak membutuhkan kehadiran langsung seperti video atau modul digital. Dan yang ketiga yang seperti kita jelaskan tadi, yaitu ada blended learning, yaitu gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Lalu yang terakhir yaitu ada mobile learning, yaitu atau kita bisa sebut dengan app learning, pembelajaran yang dilakukan melalui perangkat mobile. Next, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik learning yang pertama fleksibel, yaitu kita bisa menentukan waktu dan tempat belajar yang adaptif. Yang kedua interaktif, yaitu melibatkan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga mandiri, yaitu mendorong siswa untuk belajar secara independen atau sendiri-sendiri. Yang keempat terukur, kemajuan belajar dapat dipantau dan dievaluasi. Dan yang terakhir menggunakan media digital, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran.
Komponen dan infrastruktur e-learning, yang pertama learning management system, yang kedua perangkat keras yaitu komputer, laptop, smartphone, yang ketiga perangkat lunak yaitu aplikasi pembelajaran, dan yang keempat jaringan internet, dan yang terakhir konten pembelajaran digital. Platform dan teknologi pendukung. Platform umum yaitu ada Google Classroom, Moodle, Edmodo, Zoom, Microsoft Teams, Ruang Guru. Dan yang teknologi pendukung ada video conference, animasi pembelajaran, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihannya itu fleksibel waktu dan tempat, mendorong kemandirian belajar, mempermudah akses informasi, efisiensi biaya. Kekurangannya, ketergantungan pada internet, kurangnya interaksi sosial, potensi kejenuhan, tidak semua siswa memiliki fasilitas memadai. Tantangan dan solusi e-learning di Indonesia. Tantangan pertama itu keterbatasan internet. Solusinya kita dapat meningkatkan infrastruktur digital. Yang kedua, tantangan minimnya literasi. Solusinya kita dapat melakukan pelatihan literasi digital. Yang ketiga, tantangan keterbatasan perangkat. Solusinya yaitu pemberian bantuan perangkat belajar. Yang keempat, tantangan kurang efektif yaitu untuk praktikum. Solusinya itu pengembangan kurikulum yang adaptif. Ya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu e-learning adalah inovasi pendidikan yang memungkinkan pembelajaran fleksibel dan efisien. Dengan dukungan teknologi, e-learning mampu meningkatkan kualitas pembelajaran meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya. Baik teman-teman, itu saja dari kami kelompok 5. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Terima kasih.